Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Algifari dengan NIM 4184110028 dari Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Etika Sosial dan Profesi. Langsung untuk soal yang pertama yaitu kasus AI yang bias atau keadilan teknologi. Sebuah tim IT membangun sistem rekrutmen berbasis AI. Setelah diuji, sistem ternyata bias dan lebih sering menolak kandidat perempuan atau tanpa verifikasi yang jelas. Klien meminta tetap meluncurkannya karena lebih cepat dan efisien. Pertanyaannya yang pertama yaitu identifikasi pihak yang terlibat, manajer, proyek, programmer, tim keamanan, klien, auditor atau regulator, dan pihak lain yang sesuai konteks. Buat role play masing-masing aktor. Untuk pihak yang terlibat di sini, yang pertama ada manajer proyek yang bertugas bertanggung jawab atas pengelolaan proyek dan kualitas sistem. Role play-nya yaitu keputusan ini harus dipertimbangkan dampak jangka panjangnya, bukan hanya kecepatan. Yang kedua yaitu programmer, tugasnya menulis kode dan identifikasi masalah bias dalam sistem. Role play-nya programmer perlu memperbaiki bias ini agar sistem adil dan tidak merugikan pihak manapun. Lalu yang ketiga yaitu tim keamanan. Tugasnya menjaga keamanan data dan integritas sistem. Role play-nya kita harus memastikan keputusan sistem ini adil dan tidak menyalahi hukuman. Yang kelima yaitu klien. Tugasnya yaitu menginginkan sistem segera diluncurkan untuk efisiensi. Role play-nya sistem ini sudah siap, kita butuh untuk meluncurkan secepatnya. Lalu yang terakhir yaitu auditor atau regulator. Tugasnya memastikan sistem sesuai dengan regulasi dan prinsip keadilan. Role play-nya jika sistem bias, reputasi, perusahaan dan legalitasnya terancam. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentukan opsi keputusan, misalnya mengikuti perintah atasan, menolak, mencari jalan tengah, melapor ke pihak berwenang. Opsi keputusannya di sini yaitu yang pertama mengikuti perintah atasan atau klien dengan cara langsung meluncurkan sistem meskipun ada masalah bias. Yang kedua yaitu menolak dan mencari solusi. Ini untuk manajer proyek dan programmer dengan cara menunda peluncuran hingga masalah bias ini diperbaiki. Yang ketiga itu mencari jalan tengah. Meluncurkan dengan catatan bahwa bias akan diperbaiki dalam pembaruan berikutnya. Yang terakhir yaitu melapor ke pihak berwenang untuk auditor dan regulator. Melapor jika peluncuran dilakukan tanpa perbaikan bias. Lalu analisis untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Konsekuensi dari jangka pendek yang pertama yaitu biayanya. Potensi biaya tambahan untuk menangani masalah hukum. Lalu deadline. Ini memenuhi deadline namun kualitas sistem dipertaruhkan. Lalu resiko kehilangan pekerjaan. Keputusan yang salah ini bisa mempengaruhi pekerjaan tim. Untuk konsekuensi jangka panjangnya, yang pertama yaitu reputasi. Masalah bias ini merusak reputasi perusahaan. Lalu legalitas, potensi tuntutan hukum atau sanksi. Lalu kepercayaan publik, menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan dan sistem AI. Selanjutnya untuk kasus yang kedua yaitu sebuah tim pengembang menggunakan software desain berlisensi komersial atau Adobe Photoshop versi bajakan untuk menghemat biaya dalam membuat proyek startup mereka. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah penggunaan software bajakan dapat dibenarkan dengan alasan ekonomi? Jawabannya adalah penggunaan software bajakan memang seringkali dipilih untuk menghemat biaya, terutama oleh startup dengan anggaran terbatas. Namun, ini tidak dapat dibenarkan secara etis atau hukum. Meskipun biaya perangkat lunak berlisensi mungkin tinggi, ada alternatif open source yang dapat digunakan secara legal dan gratis. Alasan ekonomi ini tidak bisa digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak cipta. Yang kedua yaitu memberikan pelanggaran etika dan hukum yang terjadi. Pelanggaran etika dan hukumnya yang pertama yaitu mengabaikan hak cipta dan karya intelektual, lalu tidak menunjukkan integritas dalam bisnis. Untuk
Untuk hukumnya yaitu melanggar hukum hak cipta, pelanggaran lisensi perangkat lunak yang dapat dikenakan sanksi hukum. Lalu dampak sosial dari penggunaan software ini yaitu yang pertama mengurangi inovasi, mengurangi insentif bagi pengembang untuk berinovasi. Kerugian ekonominya di sini industri perangkat lunak dapat mengalami kerugian hingga miliaran dolar. Menurunkan keamanan, software bajakan berisiko tinggi terhadap serangan cyber. Lalu ketimpangan sosial, meningkatkan ketimpangan antara perusahaan besar dan startup dengan anggaran terbatas. Untuk solusinya yaitu solusi etis untuk tim startup yang pertama ada alternatif open source, yaitu dengan cara menggunakan open source software gratis dan legal seperti GIMP atau Inkspace. Yang kedua, lisensi diskon untuk startup. Banyak perusahaan memberikan diskon atau paket khusus untuk startup. Yang ketiga yaitu software trial atau versi gratis, menggunakan versi percobaan atau dengan fitur terbatas. Yang terakhir yaitu cloud-based solutions, mempertimbangkan software berbasis cloud dengan biaya lebih rendah. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, kasus desain UI dan estetika produk. Sebuah startup membuat aplikasi antarmuka atau UI yang hampir identik dengan aplikasi populer milik perusahaan lain, termasuk ikon, warna, dan tata letak. Pertanyaannya yaitu apakah desain UI termasuk karya dilindungi hak cipta atau desain industri? Desain antarmuka pengguna atau UI dapat dilindungi hak cipta jika memiliki kreativitas yang cukup dalam elemen desainnya. Hak cipta melindungi aspek visual dari desain, seperti ikon, tata letak, dan elemen grafis. Namun desain industri lebih berfokus pada bentuk dan tampilan produk itu sendiri, dan lebih sering diterapkan pada produk fisik. Jika desain UI memiliki elemen yang unik dan orisinal, itu dapat dilindungi oleh hak cipta, tetapi tidak semuanya memenuhi syarat untuk desain industri. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan apakah kasus ini termasuk plagiarisme atau pelanggaran IP. Jika desain UI aplikasi meniru elemen-elemen utama dari aplikasi lain seperti icon, warna, dan tata letak, tanpa izin atau memodifikasi yang cukup, maka ini dapat dianggap sebagai plagiarisme dan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau IP. Ini karena startup tersebut menggunakan karya orang lain tanpa memberikan penghargaan atau izin yang sah yang beresiko melanggar hak cipta atau paten aplikasi. Selanjutnya, apa resiko reputasi dan hukum bagi startup tersebut? Resiko reputasinya yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan dan pengguna dan investor. Lalu dapat dikenal sebagai publisitas negatif yang merusak citra merek, lalu kesulitan dalam kerjasama dengan pihak lain yang melihat pelanggaran etika dan dalam desain. Resiko hukumnya, startup dapat menghadapi tuntutan hukum dari perusahaan yang desainnya ditiru. Potensi denda atau kewajiban pembayaran ganti rugi. Lalu bagaimana cara mendesain UI secara etis tanpa menjiplak? Yang pertama yaitu kembangkan desain yang orisinal. Fokus pada penciptaan desain UI yang unik sesuai dengan kebutuhan pengguna dan identitas merek. Studi kompetitor dan inspirasi. Belajar dari desain lain tetapi jangan meniru. Ambil inspirasi dari tren desain tanpa menyalahin elemen spesifik. Yang ketiga yaitu menggunakan alat desain yang sah. Gunakan ikon dan aset grafis yang memiliki lisensi atau buat sendiri untuk memastikan bahwa Anda tidak melanggar hak cipta. Lalu, pahami prinsip desain. Dengan cara memahami prinsip desain yang berfokus pada pengalaman pengguna UX dan fungsi bukan hanya estetika semata. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, kasus penghapusan data oleh pengguna. Pelajari kasus mengenai penggunaan aplikasi meminta penghapusan akun dan data pribadinya, tetapi perusahaan menolak dengan alasan arsip internal. Pertanyaan yang pertama yaitu Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 8 dan 44
hak subjek data untuk menghapus data dan kewajiban pengendali untuk memusnahkan. Pasal 8 hak subjek data. Subjek data atau pengguna memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka kapan saja, kecuali ada alasan yang sah untuk menyimpannya lebih lama, misalnya kewajiban hukum atau kepentingan lain yang sah. Pasal 44 kewajiban pengendali data. Pengendali data wajib memusnahkan data pribadi apabila tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dimaksud, atau ketika diminta oleh subjek data, kecuali jika terdapat alasan hukum untuk mempertahankan data tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah penolakan tersebut sah secara hukum? Penolakan oleh perusahaan untuk menghapus akun dan data pribadi pengguna tidak sah secara hukum jika alasan yang diberikan seperti arsip internal tidak dapat dibuktikan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PDP. Perusahaan wajib memberikan hak kepada pengguna untuk menghapus data pribadi mereka, kecuali ada alasan sah berdasarkan hukum yang membenarkan penyimpanan data tersebut. Penolakan hanya dapat diterima jika ada kepentingan hukum yang sah. Lalu selanjutnya, bagaimana mitigasi yang perlu dilakukan masyarakat dan pemerintah agar kasus tersebut tidak terulang? Yang pertama dari pemerintah, penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang PDP. Lalu sosialisasi dan pendidikan tentang hak-hak pengguna dalam perlindungan data pribadi kepada masyarakat. Lalu audit dan pengawasan rutin terhadap pengelolaan data pribadi oleh perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan dan memproses data dari masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran penggunaan tentang hak-hak mereka terkait data pribadi dan cara untuk melindunginya. Pelaporan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi kepada pihak berwenang atau lembaga yang relevan. Lalu menggunakan aplikasi dengan kebijakan privasi yang jelas dan memilih untuk tidak membagikan data pribadi yang tidak perlu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.